mengepakkan sayapnya, menyelinap di bayang-bayang mega beralok, mencari perlindungan dan bersembunyi. Orang-orang berlarian sepanjang siang dan malam, memburu sesamanya. Israel dan Mossad mengetahui pembantan PKI serta dalang sebenarnya. Gerakan 30 September diklaim merupakan sebuah upaya kudeta oleh Partai Komunis Indonesia untuk mengubah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui revolusi berdarah. PKI dituduh melakukan penculikan pada para jenderal kemudian membunuhnya. Setelah aksi tersebut terbongkar, para anggota PKI diburu, ditangkap, dan dibunuh. Menurut Geoffrey Robinson, profesor dari UCLA, dalam bukunya The Killing Season, A History of the Indonesian Massacres, 1965-1966, menyebutkan ada pembebasan massal yang dilakukan Indonesia dipimpin oleh Jenderal Soeharto melalui komando khusus. Tentara dan polisi melakukan penangkapan besar-besaran pada anggota PKI, kemudian ditahan, disiksa untuk diinterogasi. Meski peristiwa itu hanya melibatkan pemerintah Indonesia dan PKI, ada beberapa negara terlibat, termasuk Amerika dan Inggris, yang mendukung tindakan itu dengan latar belakang Perang Dingin dan Perang Vietnam. Karena waktu itu, PKI disebut sebagai partai terbesar di Indonesia, bahkan dunia, dengan 3,5 juta pendukung dan sekitar 20 juta warga terlibat dalam organisasinya. Selain itu, pembantaian besar-besaran di Indonesia pada anggota PKI ternyata juga terendus oleh Israel, dan bahkan mengetahui lebih jauh detailnya. Melansir majalah 972, Kementerian Luar Negeri Israel pernah membongkar segel dokumen yang memberikan informasi berhubungan dengan Indonesia selama tahun 1950-an. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan bahwa meskipun terdapat pesan-pesan yang bertentangan dari pemerintah Indonesia, Israel melihat Soekarno sebagai penghambat utama untuk membangun hubungan kedua negara. Mengadopsi pandangan dunia Amerika Serikat tentang Perang Dingin dan pemerintahan Soekarno dan berharap itu akan disingkirkan. Mulai pertengahan tahun 1950-an, Israel dan Indonesia melakukan interaksi informal tentang pertahanan dan keamanan, tetapi tidak menjadi hubungan diplomatik formal. Indonesia menyetujui tekanan Arab dengan mengecualikan Israel dari Konferensi Bandung April 1955, di mana Persatuan Negara-Negara Non-Blok didirikan. Soekarno saat itu sedang memerangi kelompok pemberontak di berbagai pulau di Indonesia. Beberapa di antaranya didukung oleh Amerika Serikat sebagai alat untuk melemahkan pemerintahannya. Wakil Kepala Kedutaan Besar Israel di Den Haag menulis laporan tentang pertemuan 12 Desember 1957 dengan Direktur Bagian Politik di Kementerian Luar Negeri Belanda. Menurut laporan itu, staf Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan bahwa sebagian besar kelompok pemberontak di Indonesia adalah anti-komunis. Dan jika komunis terus mendapatkan pengaruh di Jawa Tengah atau di Jakarta, pemberontakan terhadap Soekarno akan tumbuh. Laporan tersebut diakhiri dengan pengamatan bahwa penulis mendapat kesan bahwa pemerintah Belanda tidak akan kecewa melihat pemberontakan menyebar di pulau-pulau di Indonesia. Menurut telegram yang dikirim perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Israel pada Februari 1957, orang Indonesia tertarik untuk memperoleh pesawat tempur dari Israel. Dalam telegram tertanggal 28 Februari, Immanuel Sipori dari Departemen Asia di Kementerian Luar Negeri menulis
bahwa perwakilan Indonesia tampaknya tidak memiliki petunjuk khusus tentang bagaimana berinteraksi dengan Israel. Tetapi pemerintah Israel memutuskan untuk tidak menjual senjata ke Indonesia karena 3 alasan. Pertama, penolakan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik formal dengan Israel. Kedua, kesulitan dalam menjaga kerahasiaan. Serta ketiga, resiko bahwa penjualan tersebut akan membahayakan hubungan Israel dengan negara-negara lain di kawasan tersebut. Dalam telegram kepada Direktur Kementerian Luar Negeri tertanggal 11 April 1958, diplomat Israel Walter Eitan menulis, "Masalah yang tidak akan menjadi rahasia sebagaimana kesepakatan dengan Nicaragua dan Kuba tidak akan menjadi rahasia. Setiap penjualan senjata ke Indonesia akan menimbulkan permusuhan dengan negara-negara Asia. Seperti yang terlihat di Amerika Selatan, negara-negara Asia lainnya akan mendekati Israel dengan permintaan serupa, dan Israel akan mendapat masalah serius. Seperti halnya mereka mendapatkan masalah serius di Amerika Latin." Pada pertemuan Kementerian Luar Negeri tanggal 4 April 1967, Menteri Luar Negeri Abba Eban merangkum hubungan antara Israel dan Indonesia. Israel sedang mencari kepemimpinan baru yang dapat dijangkau dan mendiskusikan beberapa hal praktis yang memungkinkan perwakilan Israel di Indonesia untuk beberapa perusahaan pembangunan dan ekonomi. 6 bulan setelah pembantaian itu, Mossad mengatakan mereka tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian itu. Laporan itu ditulis tertanggal 15 November 1966. Pada Oktober 1965, komunis mencoba mengambil alih pemerintahan dengan bantuan Cina daratan. Tentara berhasil menghentikan upaya pengambil alihan dan Partai Komunis dinyatakan ilegal. Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai paling kuat di negara dengan 3 juta anggota di bawah kepemimpinan D.N. Aidit bekerja sama dengan Cina. Jika percobaan kudeta berhasil, Cina akan memiliki keuntungan signifikan yang akan mendistribusikan kembali keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut. Pembantaian massal terhadap peserta pemberontakan dan keluarganya dengan jumlah korban antara 300 hingga 700 ribu. Pada bulan Maret 1967, tentara mengambil alih di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Dalam laporan yang sama, Jenderal Soeharto bertindak sebagai Perdana Menteri didukung oleh tentara dan anti-komunis yang pro-barat. Setelah Jenderal Soeharto berkuasa, Israel memiliki hubungan rahasia dengan Indonesia. Jual beli senjata di bawah naungan inisiatif rahasia House and Gather. Mossad memimpin kontak dengan Indonesia melalui proyek komersial seperti minyak, kapas, fosfat, daging, dan lain-lain melalui proksi perusahaan. Hubungan mesra Indonesia secara rahasia itu membuat Indonesia mengetahui betapa bahayanya Mossad mengelola hubungan dengan banyak negara di seluruh dunia. Terlepas dari itu, Mossad juga mengetahui detail tentang pembantaian PKI, membuat keduanya tutup mulut untuk menyembunyikan kebenaran di baliknya. Selama 20 tahun, Israel dan negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris menutup pembantaian PKI di Indonesia sebagai mitra politik, ekonomi, dan tujuan keamanan. Israel sebenarnya bisa saja mengungkap fakta itu, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan berbalik menentang negara lain untuk mengungkap dokumen tentang Holocaust. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.